Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang metode penyuluhan pertanian ya. Ya, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana menyusun suatu program penyuluhan, bagaimana menyusun suatu materi penyuluhan ya, dan bagaimana membuat suatu media penyuluhan yang nantinya ini adalah sangat diharapkan ya dalam seorang fasilitator. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus Anda miliki supaya nantinya Anda bisa menjadi seorang fasilitator, dan ini adalah merupakan materi yang keempat adalah tentang bagaimana membuat suatu metode penyuluhan pertanian. Apa yang harus kita ketahui dalam membuat suatu metode penyuluhan pertanian? Sama dengan yang membuat materi, membuat media, yang pertama harus kita lakukan siapa karakteristik sasaran kita. Jadi sasaran kita itu siapa ya, jadi karakteristiknya itu seperti apa. Nah, metode penyuluhan ini adalah diharapkan itu bisa meningkatkan efektivitas penyuluhan ya, dengan misalnya pemilihan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran. Nah, dalam memilih metode penyuluhan berdasarkan materi yang tadi dan media, kemudian kita bisa melihat bahwa metode penyuluhan ini dan proses komunikasinya, kemudian metode penyuluhan dalam pendidikan non formal, metode penyuluhan dalam pendidikan orang dewasa, atau dalam metode penyuluhan untuk partisipatif ya, secara partisipatif ya maksudnya. Nah, metode penyuluhan partisipatif ini banyak ragamnya. Jadi mulai misalnya RRA atau Rapid Rural Appraisal, itu merupakan proses belajar yang dilakukan oleh orang luar ya, yang lebih misalnya efektif ya, yang efisien. Kemudian Participatory Rural Appraisal ini atau PRA, memang kita melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholder, kemudian ada FGD ya, fokus grup diskusi, misalnya interaksi individu yang dipandu oleh seorang moderator, dan kemudian bentuknya yang ada participatory learning and action ya, jadi proses belajar dan mempraktekkan secara partisipatif. Kemudian ada juga sekolah lapang ya, jadi kegiatan pertemuan berkala ya oleh kelompok petani yang difasilitasi oleh penyuluh. Nah, itu macam-macam ya daripada metode penyuluhan yang akan kita lakukan. Yang jelas bahwa dalam metode penyuluhan ini itu harus Anda membuat dalam penyusunan lembar persiapan menyuluh. Jadi dalam penyusunan LPM ini, itu materi yang telah dipilih ini untuk disampaikan kepada sasaran, kemudian kita selanjutnya disusun dalam lembar persiapan menyuluh. Nah, dalam penyusunan LPM ini dimaksudkan untuk bisa memudahkan penyuluh menyampaikan materi penyuluhannya ya. Karena di dalam LPM itu dicantumkan hal-hal yang akan digunakan dan disampaikan kepada sasaran terkait dengan materi penyuluhan. Nah, inilah kenapa kita buat lembar persiapan menyuluh, supaya itu lebih terarah. Jadi apa yang akan kita sampaikan, materi apa yang kita gunakan, metode yang kita gunakan, media yang kita gunakan itu sudah ada. Jadi dalam lembar persiapan penyuluh itu sudah muncul materi, judulnya akan kita sampaikan apa, tujuan nantinya akan kita harapkan dari sasaran kita itu seperti apa, kemudian metode apa yang kita gunakan, kemudian media kita gunakan, waktunya berapa lama, kemudian alat bantu yang gunakan seperti apa. Kemudian barulah kita menguraikannya ya di pendahuluannya ya, isi materinya, kemudian barulah penutupnya, supaya nantinya ini betul-betul bahwa dalam lembar persiapan menyuluh ya, dari tadi materi penyuluhan yang Ibu sudah sampaikan di materi yang kedua, kemudian ada menggunakan media apa, kemudian metode apa, maka disusun dalam lembar persiapan menyuluh. Nah, supaya nantinya betul-betul bahwa apa akan nantinya kita suluhkan itu ya betul-betul bisa tersampaikan dan mudah dipahami oleh karakteristik sasaran kita. Saya rasa cukup ya, terima kasih.